Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nova Srianti dari Universitas Teknologi, Prodi Akuntansi dengan NIM 21102015. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk memaparkan materi mengenai tentang keteknososialpreneran. Yuk langsung aja kita bahas. Teknososialpreneur adalah gabungan dari kata teknologi, sosial, dan juga entrepreneur. Nah, dalam konsep ini, seorang individu atau kelompok individu menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologi untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat memberikan dampak sosial positif. Secara istilah, technopreneurship itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan juga entrepreneurship. Lalu apa itu entrepreneurship? Sesuai namanya, sebuah usaha yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kemampuan berwirausaha untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Jadi, seseorang yang menggeluti bidang bisnis itu disebutnya juga dengan teknopreneur. Nah, biasanya teknopreneurship ini marak di kalangan pemuda dengan ide-ide inovasi untuk menciptakan ladang bisnis baru mereka. Oleh karena itu, karakteristik umum dari teknopreneurship adalah transformasi dan integrasi teknologi dalam hampir setiap kegiatan operasional bisnisnya. Tujuan dari adanya keteknososialpreneur yang pertama itu menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua mengurangi ketimpangan sosial, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, jadi untuk menciptakan inovasi keteknososialpreneur harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, etika, dan juga lingkungan. Contoh teknososialpreneur di Indonesia. Contoh teknopreneurship ini semakin meningkat juga jumlahnya. Bahkan ada beberapa yang sudah dikenal di luar negeri. Beberapa contoh teknososialpreneurship yang ada di Indonesia diantaranya ada Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, Traveloka, dan juga Bukalapak. Nah, bisnis yang dikenal dengan sebutan startup ini merupakan hasil rintisan dari inovasi anak muda bangsa yang mampu memberikan inovasi bermanfaat, sehingga eksistensinya pun semakin maju dan juga berkembang. Apa sih itu perbedaan dari entrepreneur, teknopreneur, socialpreneur, dan juga teknososialpreneur? Nah, di sini aku akan ngejelasin perbedaan dari keempat tersebut. Yang pertama itu ada entrepreneur. Entrepreneur adalah seorang yang memulai dan mengelola bisnis baru dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Jadi mereka inovatif dan berani mengambil resiko dalam mengembangkan ide-ide baru dan menjalankan bisnisnya. Entrepreneur ini biasanya mencari peluang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bisnisnya, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Yang kedua ini ada teknopreneur. Teknopreneur adalah seorang entrepreneur yang fokus pada penggunaan teknologi dalam membangun bisnisnya. Seorang teknopreneur ini biasanya memiliki keahlian teknologi dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang terkait dengan teknologi. Yang ketiga ada socialpreneur. Socialpreneur ini sebaliknya adalah pengusaha yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah melalui bisnisnya. Mereka berusaha untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan melalui bisnis mereka dan menemukan solusi untuk masalah-masalah sosial seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Socialpreneur ini berfokus pada pengembangan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungannya. Peran keteknososialpreneuraan dalam perubahan sosial dan lingkungan. Yang pertama, katalisator perubahan sosial dan lingkungan. Yang kedua, menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mempromosikan kesadaran sosial dan lingkungan. Yang keempat, memperbaiki hubungan antar bisnis dan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Contoh-contoh kasus teknososialpreneur di Indonesia ini banyak sekali yang dapat kita lihat. Salah satu contohnya itu ada Gojek. Gojek ini perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, pembayaran digital, dan lain-lain. Contoh dari inovasi Gojek ini yang pertama, alat perlindungan Drive Go Ride. Yang kedua, ada fitur komitmen keamanan terhadap protokol J3K. Yang ketiga, fitur selfie verifikasi masker. Yang keempat, ada Go Crop. Dan yang terakhir ini ada Go Greener. Tantangan adanya keteknososialpreneur. Yang pertama ini memiliki pemahaman yang cukup tentang masalah sosial. Yang kedua, memiliki modal dan sumber daya yang cukup. Yang ketiga, menyadari tantangan bisnis yang dihadapi. Yang keempat, menemukan investor yang tepat. Yang kelima, mendapatkan dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah.
Dan yang terakhir ini menjaga keberlanjutan solusi. Ada 5 peluang dari techno-socialpreneur. Di antaranya yang pertama ada pengembangan teknologi terbarukan, yang kedua teknologi pertanian berkelanjutan, yang ketiga pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi, yang keempat teknologi pembersihan lingkungan, dan yang kelima inovasi sosial. Bagaimana untuk menjadi technopreneurship yang sukses? Meski dibilang mudah dan cepat untuk meraih keuntungan, technopreneurship ini adalah bisnis yang sangat membutuhkan inovasi dan juga kreativitas yang sangat tinggi. Jika produk ini tidak memberikan terobosan dan dampak secara signifikan, maka kemungkinan besar akan digantikan atau tergantikan oleh inovasi lainnya. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang techno-socialpreneurship yang sukses. Yang pertama ini ada sifat inovatif, kreatif, dan juga kritis. Persaingan dalam bisnis techno-socialpreneurship ini adalah kebauran dan inovasi yang terus dikembangkan. Oleh karena itu, skill wajib membangun techno-socialpreneurship adalah sifat inovatif dan peka terhadap sebuah permasalahan sekitar, sehingga seorang technopreneur dapat menjawab suatu permasalahan dengan sebuah solusi. Selain itu, technopreneur juga harus mampu bersikap kritis dalam menghadapi situasi yang ada. Yang kedua, membangun tim. Semua pasti akan dibangun atas dasar kerjasama tim. Oleh karena itu, sebelum membangun bisnis techno-socialpreneurship, penting untuk membentuk tim yang dapat dipercaya dan memiliki visi sama. Hal ini akan berdampak pada berkelanjutan dan kemajuan bisnis itu sendiri. Selain itu, mencari tim juga menjadi salah satu bentuk melengkapi kebutuhan atas keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir ini ada penyusunan strategi secara matang. Setelah membentuk tim, tahap membangun techno-socialpreneurship adalah menyusun strategi bisnis. Hal ini meliputi tujuan, target, aktivitas bisnis, dan juga langkah pemasaran. Penyusunan yang matang dibutuhkan untuk menjamin aktivitas bisnis ke depannya dapat berjalan secara lancar. Selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk mengantisipasi secara kemungkinan resiko yang ada. Sekian pemaparan yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.